Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yolanda Kurniati dari asal Universitas Bengkulu dengan NPM A1J021-004. Materi yang akan kita bahas itu terbagi menjadi 6 bagian. Yang pertama yaitu pengertian manajemen sekolah dasar, yang kedua yaitu kerangka manajemen sekolah dasar, yang ketiga yaitu ruang lingkup manajemen sekolah dasar, yang keempat yaitu sekolah dasar yang efektif, yang kelima yaitu fokus manajemen sekolah dasar, yang terakhir yaitu pencapaian. Baiklah, di sini kita akan membahas mengenai konsep manajemen pendidikan tingkat dasar. Baiklah, selanjutnya yaitu bagian A, pengertian sekolah dasar. Sekolah dasar adalah sebuah organisasi sosial yang mempunyai tujuan yang telah ditetapkan. Tujuan utama sekolah dasar memberikan pendidikan yang berkualitas kepada peserta didik di sekolah dasar. Manajemen sekolah dasar merupakan kegiatan mengelola atau mengatur sekolah dasar. Dengan kata lain, manajemen sekolah dasar berarti penggunaan orang-orang dan sumber daya yang lain untuk mencapai tujuan sekolah dasar tersebut. Selanjutnya yaitu peran manajemen yang dilakukan oleh guru-guru di sekolah menurut Marin 2014 halaman 70 antara lain sebagai berikut. 1. Bekerja sama dengan kepala sekolah dan guru-guru yang lain dalam persiapan dan pengembangan pengajaran bahan pelajar, pemrograman, metode, dan penilaian. 2. Partisipasi dalam pertemuan yang berhubungan dengan kurikulum sekolah atau administrasi serta organisasi sekolah. 3. Berkontribusi pada seleksi pengembangan profesional diri guru yang lain. Mengordinasikan atau mengelola pekerjaan guru-guru lain. Melakukan pengelolaan kegiatan yang berhubungan dengan kurikulum dan partisipasi bagi yang dibutuhkan di dalam review dan pengembangan fungsi sekolah, dan partisipasi dalam tugas administrasi dan orang-orang yang memberikan dukungan kepada guru serta pengalokasian peralatan dan material. Bagian B yaitu kerangka manajemen sekolah dasar. Kerangka manajemen untuk sekolah dasar harus meliputi pernyataan eksplisit mengenai kewajiban dan tanggung jawab semua pegawai sehubungan dengan manajemen pembelajaran siswa dan kurikulum. Manajemen kurikulum meliputi semua anggota komunitas sekolah dasar yang bekerja sama sebagai sebuah tim. Pekerjaan dalam sebuah tim di sekolah dasar merupakan hal yang penting, terutama antara pemerintah dan pegawai sekolah dasar, antara pegawai-pegawai sekolah dasar serta pegawai dan orang tua. Kerangka manajemen sekolah dasar terbagi menjadi tiga. Pertama, jadwal dan prosedur untuk perencanaan anggaran tahunan sekolah. Kedua, peran kepala sekolah di dalam penyusunan anggaran tahunan. Tiga, laporan yang diinginkan pemerintah dari kepala sekolah mengenai kinerja sekolah secara umum dan pengeluaran anggaran. 4. Wewenang yang didelegasikan kepala sekolah. 5. Pengaturan untuk melakukan otoritas pembayaran. 6. Menyetujui prosedur untuk mengatasi kekosongan pegawai. 7. Pengaturan manajemen pada saat ketidakhadiran kepala sekolah. C. Yaitu ruang lingkup manajemen sekolah dasar. Ruang lingkup manajemen sekolah sangatlah luas yang meliputi elemen-elemen perencanaan, penganggaran, pengorganisasian, pengarahan, pengontrolan, mengordinasikan, pembuatan keputusan, evaluasi, serta kegiatan-kegiatan dan program-program. Ruang lingkup manajemen sekolah dasar terbagi menjadi 11, yaitu 1. Perencanaan semua kegiatan dan program sekolah. 2. Distribusi kegiatan akademik dan kurikuler. 3. Persiapan anggaran tahunan yang menunjukkan penerimaan dan pengeluaran. 4. Persiapan jadwal kegiatan. 5. Penyediaan
dari sumber daya yang ada dan menjamin bahwa siswanya datang secara teratur dan memiliki hasil tes yang baik. Sekolah dasar yang efektif merupakan sekolah yang memenuhi kebutuhan yang didefinisikan secara lokal sumber daya yang ada dan menjamin bahwa siswa datang secara teratur dan memiliki hasil tes yang baik. Karakteristik sekolah dasar yang baik menurut Marinir 2014 halaman 78 adalah sebagai berikut, yaitu 1. Kepemimpinan kepala sekolah yang memiliki tujuan. 2. Keterlibatan kepala sekolah. 3. Keterlibatan pegawai kepala sekolah dalam perencanaan. 4. Konsistensi, keberlanjutan, dan kemajuan dalam kegiatan pengajaran. 5. Pendekatan pembelajaran yang struktur. 6. Pengajaran yang menentang secara intelektual. 7. Lingkungan yang berpusat pada pekerjaan dan iklan kerja yang positif. 8. Tugas yang didefinisi secara jelas. 9. Komunikasi yang baik antara guru dan siswa. 10. Catatan tertulis. 11. Keterlibatan orang tua dan masyarakat. Dan yang terakhir yaitu 12. Pekerjaan yang ditunjukkan dan bernilai. Bagian E yaitu fokus manajemen sekolah dasar. Manajemen sekolah dasar merupakan proses di mana kepala sekolah dasar selaku administrator bersama atau melalui orang lain berupaya mencapai tujuan institusional secara dasar secara efisien. Fokus manajemen sekolah dasar adalah memberikan bekal kemanapun dasar kepada siswa untuk mengembangkan kehidupannya sebagai pribadi, anggota masyarakat, warga negara, dan anggota umat manusia, serta mempersiapkan siswa untuk mengikuti pendidikan menengah. Dan yang terakhir yaitu F, penerapan, yang terbagi menjadi 5 bagian. Yang pertama yaitu pengembangan dan perbaikan kurikulum berbasis kompetensi. Yang kedua, memperhatikan kondisi kebutuhan siswa dan masyarakat. Dan yang ketiga yaitu sistem evaluasi yang ada hendaknya direncanakan dengan berbasis peserta didik. Keempat, perbaikan sarana dan prasarana pendidikan